Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2011. Memang masih agak mungkin udah terlambat, tapi ya telat-telat sedikit. Tidak apa-apa saudara, jadi ini minggu kedua dari bulan Januari. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru. Sejujurnya saudara, untuk saya bisa sampai ke tempat ini itu juga sudah satu pergumulan. Jadi karena dari bulan Desember kemarin Pak Samuel mengundang kapan khotbah gitu. Saya berdoa dan Tuhan sudah kasih pilihan, Sam, kamu pilih akhir Desember atau awal Januari. Waktu itu Pak Samuel tanya, saya minggu terakhir dulu, akhir Desember ini, akhir 2010, ayo jangan sibuk-sibuk. Ya memang saya ini sudah dikerja di klinik, di rumah sakit di Jogja. Jadi memang sedikit sibuk saudara, karena tiap hari itu harus ngurusi pasien, walaupun duitnya itu nggak ada. Jadi karena saat ini saya sedang masa pengabdian, jadi duit semuanya total setor masuk rumah sakit. Tapi nanti setelah selesai saya akan dapat surat izin praktek, jadi surat izin praktek swasta untuk praktek sendiri. Dan selama masa sekarang ini bisa dibilang masa penuh belas kasihan. Jadi kalau pasiennya kira-kira tampangnya udah kelas, Mas, kalau buatan ganda harto, masa nggak punya duit, ya udah wes monggo Mbak, monggo Bu, monggo Pak, kalau bayarin nih. Tapi kalau sekarang masa penuh belas kasihan, besok kalau sudah buka praktek sendiri, masanya keadilan ditegakkan bagimu. Jadi sekarang ini kalau bayari, ya udah bayari, yang penting cepat dapat pasien, karena itu kan modelnya ada kewajiban. Jadi tiap satu periode harus dapat pasien sekian. Nah kadang kan kalau namanya orang baru praktek, nama belum ada, terus suruh ngumpulin pasien sebanyak itu kan, kalau secara manusia emang lu siapa sih gitu kan, lu itu siapa, belum ada yang kenal. Jadi mau nggak mau ya wes, ayo monggo Bu, tak bayari, monggo tak bayari. Jadi memang masa-masa ini sebenarnya sibuk betul. Jadi sudah dari kemarin tuh pergumulan, tapi akhirnya kemarin Tuhan bilang berangkat. Wah, aku bilang waduh betul ini Januari, minggu kedua awal Januari. Tuhan kalau perintahkan ya diperintahkan, pasti jadi saudara. Sebenarnya saya juga mau berangkat ke sini pun udah agak pikir-pikir kemarin itu hampir enggak berangkat lagi. Jadi karena ada seseorang yang sedang sakit, saya nungguin sebetulnya, dan saya dari kemarin hampir enggak jadi berangkat. Tak pikir ya mundur lagi lah di jadwal lain kali. Tapi Tuhan bilang berangkat. Dan orangnya bilang enggak apa-apa, kamu berangkat dulu, utamakan Tuhan. Kalau Tuhan suruh, nurut maunya Tuhan. Akhirnya saya berangkat. Memang dari Jogja ke sini macet. Jadi Jogja Semarang itu sudah macet. Dari Semarang ke Pati apalagi. Jadi tadi naik bis itu aja udah diberhentiin, diturunin di Kudus, bisnya nggak mau ke Pati saudara. Jadi bersyukur Pak Samuel mau jemput. Jadi tadi saya numpang di tempatnya Pak Samuel sesiakan. Terima kasih Pak Samuel dan keluarga. Sesama Samuel silakan saling mendahului. Dari sama-sama saling memberkati ya Pak Samuel. Ya, mari kita buka Yosua pasal 21 ayat 45. Ini dari kemarin sudah Tuhan sudah pesankan tentang ini, cuma karena hari ini baru saya datang sini, jadi kita akan pelajari sama-sama. Yosua 21 ayat 45. Yosua ada di perjanjian lama, yang cari di perjanjian baru bertobat. Tahun semakin berganti, kerajaan Tuhan sudah dekat. Lebih baik bertobat daripada berobat. Amin. Yosua 21 ayat 45. Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat kiri kanan atau tetangganya. Kalau tetangganya tidak bawa Alkitab, bisa beli di toko dulu, nanti balik sini. Kalau saya selesai khotbah, nanti tahun depan. Oke, udah ketemu Yosua 21 ayat 45. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara, rema ini jadi sebetulnya apa yang Tuhan pesankan ketika kemarin di bulan Desember. Tadi berdoa, Roh Kudus berkata saksi satu rema tahun penggenapan janji Tuhan 2011.
Dan Tuhan kasih ayat ini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak ada satupun yang tidak digenapi. Kemudian kemarin saya sempat konfirmasi, cross check. Jadi firman Tuhan berkata, ujilah setiap roh, ujilah setiap pembuat. Kalau saya dimarahi diuji. Dan saya cross check dengan beberapa hamba Tuhan dari beberapa gereja-gereja yang berbeda. Ya, beberapa berkata tahun ini tahun promosi, tahun multiplikasi. Yang lain berkata increase, pertambahan, and greater and increase, lebih hebat dan lebih bertambah. Yang lain berkata tahun pembalikan keadaan, tahun keemasan. Tapi intinya semua satu, saudara. Ini tahun penggenapan janji Tuhan. Artinya gini, semua janji-janji, mungkin kalau saudara pernah terima nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, pernah terima janji Tuhan rema secara pribadi, pewahyuan apapun di tahun-tahun sebelumnya, kalau itu belum tergenapi karena satu dan lain hal, dan saudara percaya tahun ini akan digenapi juga. Amin. Amin. Tahun ini semua yang dijanjikan Tuhan akan digenapi. Amin. Saudara jujur, waktu saya terima rema ini, saya langsung berkata, wow, exciting, wow, ini luar biasa, wow, ini menyenangkan. Betul nggak saudara? Siapa sih yang nggak mau kalau janji Tuhan nggak digenapi? Yang masih jomblo-jomblo, single, dapat pacar. Kalau dapat janji Tuhan kasih jodoh. Yang belum kerja kasih kerja. Tahun penggenapan janji Tuhan. Yang utang bebas utang. Kalau dapat janji Tuhan. Ini tahun penggenapan janji Tuhan. Tapi waktu kemarin saya berkata, wow, excited. Tuhan bilang, tunggu dulu. Sebab ternyata gitu, Tuhan kemarin juga pesan, tahun ini tahun ketaatan yang mutlak. Saudara ingat, firman Tuhan ini, Alkitab ini disebut sebagai apa? Kitab perjanjian. Dalam perjanjian selalu ada dua pihak yang berjanji, betul? Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti kitab ini kitab perjanjian. Dalam perjanjian ada dua pihak. Yang satu menjanjikan A, yang lain menjanjikan B. Dua-duanya harus bisa menggenapi, betul nggak? Misalnya ini ada adik saya, Stefanus, misalnya ada janjian, coy, besok kita makan yuk di McDonald Semarang, Paragon, misalnya gitu. Jam 6 sore tak tunggu, saya udah datang jam 6. Lalu dia nggak datang, bisa nggak saudara saya traktir dia dari itu? Nggak bisa. Karena apa? Dia nggak melakukan bagiannya. Dalam satu perjanjian, dua pihak yang saling berjanji harus saling menggenapi. Jadi kalau Tuhan berkata tahun ini tahun penggenapan janji-janji, Tuhan berkata ini tahun penggenapan janji Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan juga mau kita ada satu ketaatan yang mutlak. Jadi taat. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita sering kompromi. Saudara jujur, saya ini juga sering kompromi sejak awal. Tadi kalau saya nurut Tuhan, saya sudah datang sejak Desember kemarin. Tapi karena saya kompromi, saya alasan sama Tuhan jalannya rusak lah, males lah, pekerjaan banyak lah, sibuk di klinik lah, segala macam. Jadi tetap pada akhirnya toh hari ini saya berdiri di sini. Jadi kalau Tuhan perintahkan, mau nggak mau pasti digenapi, pasti jadi. Amin. Cuma masalahnya tergantung kita, mau cepat atau mau lambat. Nah saudara, untuk kita bisa mengerti hati Tuhan, ya kita harus pertama gini. Jadi untuk kita bisa menangkap hati Tuhan, janji Tuhan itu nanti supaya kita bisa menerima kegenapan janji Tuhan, itu ada tahap-tahapnya. Jadi ada step by step, langkah demi langkah yang saudara ini harus ngerti. Karena kalau saudara nggak ngerti, saudara mau coba lompat, nggak bakal jadi saudara. Saudara lompat nggak jadi, malah akhirnya kecewa. Makanya banyak anak Tuhan kecewa, banyak anak Tuhan merasa, loh Tuhan katanya begini, katanya kau janjikan ini, katanya kau janjikan itu, katanya Tuhan janjikan kehidupan yang lebih baik, katanya Tuhan janjikan ini jodoh, katanya Tuhan janjikan pekerjaan, tapi kok tidak jadi semua. Nah, jadi ada step by step ya saudara. Kita lihat, ini nanti kita belajar sama-sama apa yang Roh Kudus pesankan. Nanti saudara cocokkan dengan hidup saudara sekarang ini sudah di tahap mana. Jadi saudara harus ngerti dulu. Nanti saudara belajar cocokkan. Jadi saudara di tahap mana, oke? Mari kita baca yang pertama Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kami tak tolong Pak Samuel bacakan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, yang pertama untuk kita bisa menangkap janji Tuhan, untuk kita bisa menerima kegenapan janji Tuhan, yang pertama kita harus terima janji itu dulu. Saudara catat, yang pertama kita harus terima janji itu dulu. Jadi saudara harus dengar dulu janjinya apa. Saudara harus catat dulu janjinya Tuhan ini apa. Saudara harus perhatikan dulu janjinya Tuhan ini apa. Lihat di ayat pertama. Kalimat ini di ayat pertama dimulai dengan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Jadi yang mulai dulu siapa saudara? Tuhan atau Abraham? Hah? Pak Sardi, Tuhan atau Abraham? Pak Sardi. Tadi Pak Sardi kok kelihatannya jawabannya sedikit berbeda ini. Tuhan. Haleluya. Jadi berfirmanlah Tuhan. Jadi mulainya, inisiatornya, yang membuat awalnya ini harus Tuhan. Tuhan berfirman dulu, pergilah dari negerimu. Saudara, kalau kira-kira Abraham ini Tuhan gak bilang pergilah, tapi Abraham ini pergi, kira-kira dia diberkati Tuhan gak saudara? Halo? Abraham terima janji itu dulu, baru dia pergi. Karena Tuhan perintahkan, pergilah, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Tapi coba saudara lihat, anak-anak Tuhan sekarang gimana? Belum terima remanya dari Tuhan, mainnya apa? Klaim kayak agen asuransi, klaim bayarnya nggak pernah, maunya klaim. Lihat mobil bagus langsung tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus jadi punyaku, besok aku dapat. Bayar harganya sudah atau belum? Setia, bangun pagi, doa, baca Alkitab, tekun, kerja, terima remanya belum, klaim. Udah main klaim sana sini. Tahun depan